Bunda, teteh, sayang, para ayah, teman-teman semua yang hadir, apa kabar? Semua sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Agak kesal barusan jawabannya itu. Terdengar dari volume suaranya lebih keras itu. Izin bunda, teteh, sayang, kayaknya udah lama banget gak ketemu ya. Udah berapa lama? 2 bulan. Kangen gak sama Ahilman? Bener. Seneng gak ketemu hari ini? Coba saya mau tes dulu. Ada gak yang baru ketemu langsung sama Ahilman? Angkat tangan. Kamana wae ya ce? Ari Icu kemana wae? Baru ketemu langsung baru. Coba yang baru ketemu langsung, baru ketemu. Masya Allah. Coba yang baru ketemu pernah lihat AA di TV? Pernah? Di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok? Ada? Lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Ini harus saya sampaikan dulu. Khawatirnya ada yang kecewa. Khawatirnya yang baru ketemu bilang gini, eta Ahilman teh gitu. Takutnya kecewa. Tapi rata-rata sih jarang yang kecewa. Karena biasanya yang video sama asli cakapan mana? Alhamdulillah ya. Tadi kan Ahilman lewatnya, mungkin baru ketemu ibu eta teh, bilang sama temennya, ece naon eta Ustadz Hilman teh nya kumaha kasetnya, Masya Allah. Cek si lucu yang baru ketemu teh ngan tadi mendengarkan bisikan agak kurang enak di hati teh. Kata temennya, iya cakep cuman sayang apa pendek katanya. Makanya tadi teh langsung solawatan Ahilman teh dah. Daripada hati gelisah kan, nah mending solawatan. Nah ama nggak akan sakit hati disebut pendek juga. Yang pendek biasanya pinter, betul? Karena yang pendek mah hati dan otaknya deket. Jadi biasanya nu pendek mah pinter. Ibu yang baru ketemu mudah-mudahan betah ya. Maafin kalau kajian kita banyak bercanda, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Bercanda. Baik. Izin sebelum Ahilman mulai membahas materi kita pagi ini, judulnya adalah cara membersihkan hati. Ahilman mau kasih oleh-oleh dulu. Mau apa mau? Oleh-olehnya doa. Mau? Ini doanya agar kita lebih cepat diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Doa apa? Doa agar lebih cepat dikasih apa? Jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Lihat ini wajahnya banyak kesamaan ya. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Kayaknya doa ini penting untuk kita baca. Boleh? Oke. Yang mau rekam silahkan. Disiapin HP-nya, direkam doanya. Mau diupload di status boleh ya. Lumayan ya. Nanti diupload di TikTok lumayan ya. Doa agar lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari masalah kesulitan. Ahilman sekali, bunda, teteh, sayang, jamaah sekali. Boleh? Yang keras suaranya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah
kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah dalam urusan kami jalan keluar, solusi, petunjuk, hikmah, dan pelajaran yang terbaik untuk masalah kami. Amin ya rabbal alamin. Hafal doanya? Itu doanya ada di surat apa, ayat berapa? Surat Al-Kahfi ayat 10. Itu doanya pemuda Kahfi ketika mereka terkurung di sebuah gua yang dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman doakan ya, seberat apapun masalah kita, tolong catat ini, seberat apapun masalah kita akan terasa ringan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang jadi berat, mohon maaf, karena kita seringkali ngerasa pede dengan kemampuan kita, sehingga ujungnya masalah yang berat semakin berat. Kalau kita melibatkan Allah, yakin seberat apapun masalah itu akan terasa ringan karena Allah bersama dengan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka bunda, mulai hari ini katakan begini, ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Status hari Kamis itu ya. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Jelas? Mudah-mudahan ya, yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang lagi sempit Allah lapangkan urusannya, yang lagi sulit Allah mudahkan urusannya. Yakin selalu ada hikmah di balik masalah. Betul? Dan ingat bunda, teteh sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Setuju? Setuju? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Malah kata ahilman mah, masalah teh singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat itu ya, masalah masa mengenal Allah. Jujur sama AA, bunda sayang, teteh sayang, kalau pas lagi dikasih masalah tambah deket gak sama Allah? Kalau pas lagi dikasih masalah tambah taat gak sama Allah? Sok, gak pernah tahajud, dikasih masalah jadi tahajud jam 8 pagi ya. Itu mah duha atau wece, itu mah ya. Gak pernah ngaji jadi ngaji, betul gak? Berarti dari masalah ada kebaikan atau tidak? Ada. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Maka mohon maaf, ada 5 karakter orang ketika dikasih masalah. Catat, 5 karakter orang ketika dikasih masalah. 1, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Sok, AA mau tanya, mengeluh menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Betul? Dia lupa di balik masalah ada pahala. Betul? Di balik masalah ada ampunan dosa. Di balik masalah ada pahala yang berat, yang besar. Tapi dia masih ngeluh. Keterlaluan. Berarti orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil, tapi karena dia orang kerdil jadi besar masalahnya. Ada yang begitu?
Iya, iya, iya. Yang di belakang itu biasanya begitu tuh. Mohon maaf ya, jalanan macet, kejadiannya sama, tapi bisa beda-beda sikapnya, betul? Ada yang mijit klakson terus, ada? Ada yang ngedumel, ada? Coba, dia bilang macet tetap apa enggak? Ada yang nyalahin bupati, ada. Ini mah gara-gara bupatinya. Kata bupati, apa urusan saya? Saya lagi di rumah disalahin sama yang macet. Tapi ada orang yang macet, nyetelin langsung CD-nya, set. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada yang macet jadi tambah kesal, ada yang macet jadi tambah ngedumel, ada yang macet tambah suzon, tapi ada yang macet tambah hafalan Quran. Ada? Kejadiannya sama, sikapnya beda-beda. Orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Di rumah tangga suka begitu. Suka ketuker cicak sama buaya. Apa maksudnya? Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar, masalah kecil suka dibesar-besarkan, masalah besar suka disepelekan. Kecil-kecilkan. Maksudnya nyambung. Contoh. Masalah kecil dibesar-besarkan. Contoh, ibu teh bikin teh manis buat suami. Ari suami teh punten mohon maaf, mungkin ibu teh pas mau ambil gula yang keambil garam. Dikasih ke suami, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Kira-kira suami marah atau tidak? Padahal kan kecil, kan gampang, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah. Nah, kamu mah nggak bisa beliin gula sama garam, besok aku beliin gula 1 truk. Cuman urusan salah, kan bisa bilang, Bunda ini salah, Bunda masukin garam bukan gula. Enak kalau begitu? Enak. Tapi sayang itu bukan suami ibu yang begitu, Maya. Mungkin kalau suami kita jadi marah-marah kan? Ibu digituin, marah atau enggak? Ibu digituin marah, pasti ibu juga marah. Pak, maafin mama. Maafin. Tadi tuh mama mau ambil gula yang keambil. Kata suami, maafin, bapak teh capek. Berangkat subuh, pulang malam, dikasih teh manis, rasanya bapak teh capek. Ibu digituin, sakit apa enggak? Kayak itu kan. Memang mama nggak capek. Mama nggak capek, Pak. Langsung. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Ibu-ibu mah kesalahan suami 7 tahun lalu masih ingat dan masih tersimpan di otak kita masing-masing. Maka hati-hati, suami jangan macam-macam sama istri. Perempuan mah makhluk terkuat di muka bumi. Mana buktinya? Lihat, perempuan mah naik motor sen kiri belok kanan. Hanya ibu-ibu yang paham itu. Betul apa betul? Tenang. Ibu-ibu mah hebat, bisa mengerjakan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul? Tangan goreng, telinga bau angkat telepon, kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Ibu-ibu bisa mengerjakan 5 aktivitas, betul? Suami tidak bisa. Makanya ibu kalau nyuruh sama suami harus detail, dan kalau bisa satu-satu. Kalau disekaligus kan suami kita akan pusing. Ayah, nanti tolong ya, itu nanti galon diisi sama yang baru, terus itu sampah nanti dibuang aja, itu genteng bocor nanti diganti sama yang lebih bagus, itu karpet nanti digulung aja ya. Nah terus itu kue dicetuti diambil ya. Ada berapa perintah? 5 itu 5.
1, isi galon. 2, buang sampah. 3, benerin genteng. 4, gulungin karpet. 5, ambil kue. Ibu nyuruh kayak gitu ke suami. Ibu balik ke belakang. Ayah, kok diem aja sih? Gerak dong, gerak. Mohon maaf, suami bukan gak mau gerak, suami teh pusing. Yang mana dulu yang harus dijalankan. Maka jangan samakan ibu-ibu dengan suami, beda. Nah sama, ibu disakiti kayak begitu, itu membekas lukanya. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada istilah al-mar'atu kal-mir'ah. Siapin kameranya, status hari Jumat cocokin bagus. Ya. Dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa itu? Hari Jumat itu. Jangan lupa di tagnya Ahilman Fauzi itu ya. Itu masalah kecil, cuma urusan gula dan garam, tapi bisa berantem, betul? Padahal bisa nggak bilang, ya udah, mama, tadi mama salah masukin gula, diganti lagi jadi garam, jadi gula lagi sekarang. Bisa nggak? Bisa, nggak usah marah. Ada masalah besar disepelekan. Masalah apa? Masalah anak. Para suami suka bilang gini, udahlah, urusan anak mau urusan mama aja, atur aja, gitu kan? Padahal mohon maaf, yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa? Suami, ayah. Maka ibu itu sekolah pertama bagi anak, iya. Tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu. Makanya hati-hati para ayah, Anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya. Bukan. Tapi ayah itu pemimpin teladan, betul? Yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya. Yang kedua, ada orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Ada yang ketiga. Yang ketiga mah orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah. Jadi ngomongnya solusi. Masalahnya apa? Nggak tahu katanya. Pokoknya solusi aja. Ya nggak apa-apa. Berarti dia orang apa? Orang besar. Sibuknya mencari solusi dari masalah. Ada yang keempat. Orang kreatif. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Maka hati-hati ibu ya. Berteman sama orang yang kreatif. Hati-hati. Ibu cerita sama temennya tentang suami ibu. Saking kreatifnya ternyata dia yang mengambil suami ibu ya. Makanya hati-hati deh, ayo nama lagi musim kayak gitu teh. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Di sini ada. Yang mana orangnya ya? Jadi cerita, ibu teh cerita sama teman ibu tentang suami ibu. Ternyata yang nikung dari belakang siapa? Teman ibu. Itulah orang kreatif ya. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Ada yang kelima, ini yang paling keren. Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Orang apa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini, jamaah yang di sini masuk kategori yang mana? Jangan bohong ya. Masuknya orang bodoh yang sibuk mengeluh, orang kecil yang sibuk membesarkan, orang besar yang sibuk solusi, orang kreatif yang sibuk cari peluang, atau orang beriman yang naik derajat. Mudah-mudahan ya. Yang mana amin teh? Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kelima, orang beriman naik derajat dengan masalah. Makanya pernah Ahilman sampaikan ya, ada 5 kabar bahagia untuk yang sedang dikasih ujian. Catat nih biar semangat.
Ada 5 kabar bahagia bagi orang yang sedang dikasih masalah, sedang diuji. 1, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. 2, itu orang bermasalah yang ngeluh itu orang bermasalah. Jadi kalau yang tidak mah tenang santai. Juga bisa akan mengulangi tenang gitu. Dan ini kelihatan banyak masalah nate. 1, orang yang lagi dikasih ujian itu orang yang sedang dicintai oleh Allah. 2, orang yang sedang dikasih ujian itu orang yang sedang diakui sebagai orang beriman. Jadi kalau kita beriman, kudu siap diuji. Karena makin tinggi imannya, makin berat ujiannya. Betul? Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Mohon maaf, lihat ini wajahnya selain banyak masalah, lihat ini wajahnya banyak dosa kelihatannya ya. Ibu mohon maaf ya, sok Hilman mau tanya, Nabi Muhammad diuji atau tidak? Ujiannya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Itu Nabi Muhammad, betul? Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, masih diuji. Ari Anda saha besti? Ari kamu siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal? Dikit. Dosa? Hello. Anda nggak mau diuji? Keterlaluan Anda mah. Jadi Anda itu diuji sengaja. Allah sedang apa? Menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya. Makanya mohon maaf kalau ibu sayang, teteh sayang, para ayah merasa Hilman, kenapa ayah diuji? Kenapa bunda diuji? Padahal bunda rajin, padahal bunda tuh ibadahnya nggak pernah tertinggal. Kenapa masih diuji? 2 alasannya. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah sedang mengangkat derajatmu. Dan kalau bisa, kalimat ini jangan salah sasaran. Gimana maksudnya Punten. Kalau ada teman kita yang lagi diuji, gak usah bilang gini, tuh diuji loba dosa maneh mah, loba dosa maneh mah. Jangan. Ari orang lain yang diuji bilangnya banyak dosa, ari kita yang diuji lagi diangkat derajatnya. Jangan salah sasaran. Kudu nama 2 nana. Tapi kalau mau lebih keren, kalau orang lain yang lagi diuji bilang lagi diangkat derajat. Kalau kita yang lagi diuji lagi diingetin sama Allah karena saya banyak dosa-dosanya. Jelas? Karena nggak sedikit yang begitu. Ada temennya yang cerita, Besti, aku teh mau cerita sama kamu. Apa? Iya, suami aku teh agak bermasalah. Tuh kamu mah istighfar. Kamu tuh banyak dosa, banyak dosa. Cek Hilman banyak dosa. Jadi bukan buat ke orang lain, tapi buat ke kita. Suka begini kita mah, kalau kita dapat kebahagiaan, suka begini, entah amal apa yang aku lakukan ya Om. Jangan suka sombong begitu, jangan. Kalau ke diri pribadi mah introspeksi, kita banyak dosa, ke orang lain lagi diangkat derajat, betul? Nah yang kelima, ternyata orang yang diuji itu sedang dijanjikan surga untuknya. Makanya Masya Allah ya, kalau orang yang banyak diuji itu air matanya sering menangis kan. Apalagi air mata di ujung sajadahnya. Kesalat ya harusnya sih bisa lebih tenang lah dalam hidup. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Bunda, hidup ini gak lama, sebentar. Bahagiakan hati kita. Siapkan ruang di hati kita untuk bahagia.
Jangan terlalu lama kita dalam kesedihan, khawatirnya kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Itu baru pendahuluan ya. Itu belum mulai ceramah, belum ya. Itu baru pendahuluan. Karena AA lihat ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi harus Ahilman kuatkan dengan tausiah yang tadi kita sampaikan. Baik. Mau sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam berapa? Sampai asar. Siap? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman. Iya. Ibu sayang, teteh sayang, jamaah, pagi ini kita akan belajar cara membersihkan hati. Sebelum kita mengetahui gimana caranya membersihkan hati, kita cari tahu dulu ciri-ciri hati yang sedang tidak bersih. Ciri-ciri hati yang sedang bermasalah. Jangan-jangan kita hatinya sedang bermasalah. Sebelum Ahilman kasih tahu gimana cara membersihkan hati, kita cari tahu dulu kira-kira hati kita bersih atau tidak. Cek. Hese ini dibawa kia adalah hese mam. Ini bagus gak? Oh itu. Cek. Kedengaran gak suaranya? Gak kedengaran ya? Enggak ya? Ini boleh dipakai kan? Boleh ya? Cek. Kedengaran? Yang sapi kedengaran gak? Jelas? Atau jelasan yang ini? Ini jelas ini ya? Oh, coba ya. Nungguin ya? Iya. Halo, jelas enggak? Jelas. Ibu enggak jelas. Ibu punya masalah apa sih? Kok kayaknya enggak jelas terus dari tadi tuh enggak jelas terus. Baik. Biasa begini boleh? Harus itu. Insya Allah. Baik. Sampai mana tadi teh? Oh, ciri-ciri hati ya? Oke, tulis. Ada 5 ciri hati yang bermasalah. Ya, bisa dikategorikan hatinya sedang tidak bersih atau sedang berpenyakit. Ciri hati yang bermasalah. Ciri hati yang bermasalah. Ada berapa? 5. Oke. 1. Lalai dalam salat. Apa? Lalai dalam salat. Tenang. Kalau tenang berarti kita bisa memata hati tidak bermasalah. Kalau yang tadi itu bermasalah, itu kelihatannya. Tenang. Jadi bunda sayang, teteh, kalau kita sudah sering melalaikan salat, berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Lalai dalam waktunya, lalai dalam bacaannya, lalai dalam dampak dari salatnya. Dia tidak menemukan kenikmatan dalam salat, berarti hati sedang apa? Bermasalah. Karena harusnya orang yang hatinya tenang, terpaut dengan Allah, maka salat akan menjadi agenda utama yang paling penting daripada apapun. Maka mohon maaf, cek salat kita. Kalau bunda ada kondisi ketika salat tidak menemukan kenikmatan, berarti hati kita sedang apa? Bermasalah. Yang kedua, tidak mau berlama-lama dalam kebaikan, khususnya tidak mau lama ketika baca Quran. Jadi kalau baca Quran itu gak mau lama. Yang paling parah, tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Sok, Ahilman mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, lebih lama baca WhatsApp atau baca Quran?
tanda hati bermasalah itu kelihatan. Kalau baca WA, oh standby. Kalau baca Quran, Bismillah. Ada apa itu masalahnya? Kalau begitu berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Termasuk mohon izin, kita tuh nggak ada baca Quran. Satu kali dikisahkan, ada seorang pemuda yang bertanya sama syekhnya, sama gurunya, wahai syekh, kenapa ya syekh aku enggan baca Al-Quran? Saya bertanya, lah kenapa kamu nggak mau baca Quran? Maka dia menjawab, wahai syekh, sesungguhnya aku tidak mau baca Al-Quran karena aku tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Kata syekhnya, jangan salahkan waktumu, karena setiap orang dikasih waktu beda. Apa sama saya? Sehari 24 jam, betul? Seminggu 7 hari, betul? Semua orang dikasih waktu yang sama. Jangan bilang kamu tidak mau baca Quran karena sibuknya waktumu. Terus apa yang membuat aku tidak mau baca Quran? Kata syekhnya, coba cek, barangkali ada dosa yang kamu lakukan, ada maksiat yang kamu kerjakan, ada barang haram yang kamu makan, sehingga membuat Allah tidak mengizinkan hatimu untuk mau membaca Al-Quran. Jelas seperti sini? Maka hati-hati. Kalau bunda sayang, teteh sayang, teman-teman sekalian merasa bahwa Hilman, kenapa ya aku tuh tidak mau lama-lama dalam baca Quran, boleh jadi masalahnya hati kita apa? Sedang bermasalah. Yang ketiga, orang yang hatinya bermasalah itu sedikit dalam kebaikan. Apa? Sedikit dalam berbuat kebaikan, khususnya sedikit dalam sedekah. Apa? Jadi dia nggak mau nyenengin orang, fokusnya nyenengin diri sendiri, tapi nyenengin orang nggak mau. Hati-hati, bermasalah. Sok Hilman mau ditanya, ibu-ibu kalian di sini sedekah banyak atau sedikit? Jangan bohong ya. Set survei aja sekarang banyak, berjujur ini mah. Kalau ibu punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Lebih jujur yang mana? 20 ya. Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana? Terakhir uangnya 87.000 ya. Ada 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Alhamdulillah, jujurnya hati bersih, tapi 2.000-nya hati bermasalah. Itu kelihatan tuh. Pokoknya dia tidak mau berbuat baik yang banyak. Pokoknya kebaikan mah dikit aja, nggak mau lama-lama. Ngaji nggak bisa lama, kuat. Gak kuat. Ngaji baru mulai, udah nanya jam berapa beresnya. Ada baru duduk, udah begitu. Ada yang begitu. Ngaji belum selesai, udah janjian sama temennya. Betul. Nanti jadi bahas. Pokoknya yang istiqomah nggak mau lama-lama dalam kebaikan, maunya cepet-cepet. Nah, itu tanda hati sedang bermasalah. Yang keempat, ciri hati bermasalah itu mudah suuzon kepada orang lain. Apa? Mudah suuzon kepada. Jadi di mata dia orang lain tuh nggak ada yang baik, semuanya buruk. Yang baik siapa? Diri saya sendiri. Yang lain mah buruk. Ada temennya beli jilbab baru, paling nyicil pertama. Ada temennya jilbabnya bagus,
eta mah kali apa. Jadi nggak mau lihat orang bahagia teh. Dia mencarinya keburukan yang ada di orang. Itu tanda hati apa? Bermasalah. Dia cerita temannya, naon, apa itu saha? Eta cetuti. Kumaha cetuti teh? Iya, cetuti teh anaknya masuk ke kedokteran UI. Cida temennya nolak. Kata Cida begini, hah? Anak cetuti asup ke kedokteran UI. Anak yang mana? Itu yang pertama. Gak mungkin. Kok gak mungkin? Aku bayangin cetutinya bodoh, suami cetuti bodoh. Gak mungkin. Gak mungkin. Nah, eta Cida hatinya bersih apa kotor? Sehat dan bermasalah? Gampang. Kalau dibalik, wih, anak cetuti masuk kedokteran, Masya Allah, wajar. Cetutinya soleha, suaminya soleh. Suami cetuti mah belum azan udah sholat. Hebat coba anak cetuti, hebat emang. Segi solehnya tamaya ya. Jadi kalau orang yang hatinya bersih selalu melihat kebaikan dari orang lain, betul? Lihat orang itu senang. Ada orang yang mohon maaf lagi ngaji, ini kan ngaji, tapi masih ada nantinya. Ada. Dia kemarin ngaji enggak? Enggak. Kenapa? Ustadznya bosan, ustadznya bete. Serius banget ustadznya. Aku mah ngaji kalau Ustadz Hilman aja aku. Ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Bunda teh mau ngaji masih ngomongin yang nggak baik, betul apa betul? Istighfar ece, lain sorry ece mah. Ini mau ngaji masih ngomongin coba. Padahal kan mau ngaji kan. Gak usah dijelaskan, gak usah. Duduk, kan aja temennya. Dengan aku lihat duduk teh. Duduk sama temennya. Besti. Dicubit, Besti. Ini Besti lagi duduk lagi ngeliatin aku emang ya. Besti, apa sih? Besti lihat. Baris 2, jarum jam 5. Baris 2, jarum jam 5. Kenapa emangnya? Lihat jilbabnya. Emang kenapa jilbabnya teh? Kembang-kembang. Terus kenapa kembang-kembang? Tahu nggak apa itu teh? Apa? Taplak meja. Coba. Pertanyaan Hilman, ada waktu kita ngeliatin orang? Coba. Ini tanda hati siapa? Bermasalah. Yang begitu ada. Di sini ada orang yang sering. Udah beres ngomongin jilbab, ngomongin yang lain. Besti. Lihat. Baris 3, jarum jam 2. Pas banget, belakang kita banget. Kita nggak dilihat, penasaran. Betul nggak? Dilihat takutnya dosa kan? Entahlah, Besti, emang kenapa? Lihat, bulu mata. Sok Arman mau tanya, itu yang ngomongin bulu mata, nyadar nggak bulu mata dia panjang juga? Mohon maaf lah, Arman hampir lihat ini semua sama. Yang di sini bulunya kelihatan ahli tajwid semua. Kelihatan alisnya dan bulu matanya kelihatan nang harokat kabel gimana? Panjang. Udah, jangan sibuk sama orang. Lihat tanda hati apa? Bermasalah. Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustaz. Si Ustaz Hilman udah pakai si atuh. Itu si Ustaz Hilman udah pakai si Ustaz ya. Itu si Ustaz Hilman apa? Tambah cakep aja ya. Ayo we obrolan teh. Tambah cakep aja. Cek. Iya tuh udah. Kumaha rekening eta mah. Duit juga berubah eta.
Eta baju itu baru teh endorse eta pasti teh. Dimana sih yang rumah mana gak ada. Eta aya waktu ngomongin Ustaz coba. Masya Allah. Yang paling lucu ada yang begini. Ada ibu-ibu jalan-jalan sama temennya tidak pernah telat. Dia makan duluan. Tempatnya itu di booking sama dia teh. Teh ada orang datang. Orang tuh nanya sama si ibu eta. Ibu eta kosong apa enggak? Ada. Ini. Kalau mau duduk belakang. Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Ibu teh kudu peka perasaan ibu. Ada orang yang juga lari pengen duduk di depan, betul? Pas duduk kok diisi aja. Udah ada. Hati-hati. Boleh jadi hati segala apa ini bermasalah. Mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, kenapa sih kalau ngaji harus semuanya dikenal? Justru kita tuh ngaji tanpa kenalan, betul? Kenapa? Ya, aku mah sama dia seru aja. Suka ada gosip baru sama dia. Boleh jadinya, punten. Ibu yang duduknya sama yang dikenal, yang nggak dikenal lebih khusyuk ngajinya. Betul ya? Lebih fokus, lebih nyatet dibanding ibu duduk sama yang dikenal. Dikit-dikit ngirit deh. Makanya izin ya, udah berkali-kali ibu ngaji, kenalannya nambah atau enggak? Tuh, ibu mah gitu. Ngaji jeung Cida, baladia Cida, arisan senam zumba, jemputan sekolah, ngagosip, ngagebah, istighfar. Cari teman yang lain. Ngaji teh buat nambahin teman baru, betul? Jelas atau tidak? Kalau masih begitu, tanda hati bermasalah. Mudah susun ke orang, gak bisa lihat orang enak, maunya orang itu terpuruk terus. Tanda hati apa? Bermasalah. Dan yang kelima, tanda hati bermasalah, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Tuh. Apa? Tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Jadi kalau ada orang yang nasihat teh, salah terus. Nggak usah saya nasihatin, kamu aja belum benar. Benerin aja dulu. Nah, itu tanda hati bermasalah tuh. Ada yang begitu nggak? Ada. Ada orang yang jadi merasa pinter. Ada. Ibu pulang dari sini, kan ibu ngaji tuh. Ibu dari ngaji, ketemu suami. Bunda, tadi ibu ngaji. Naon? Suami nanya baik-baik, ibu ngelawan gitu. Suami nanya, ibu apa materi tadi teh? Percuma. Kamu gak akan ngerti percuma. Astagfirullahaladzim. Ayah begitu apa enggak? Hati-hati ya cik ya, jangan begitu ya bu ya. Saya curhat ke suami saya. Ustad, istri aku tanya ngefans pisan sama Ustad Hilman teh. Itu di handphonenya Ustad Hilman semua itu isi videonya tuh. Saya bilang, ayah sebegitu ngefans sama saya. Malah pernah nego ngomong Ustad Hilman pernah. Katanya. Oh ya tenang, gak ada masalah dengan saya bilang gitu. Terus kenapa ya? Iya Ustad, kenapa ya? Istri aku mah ngaji teh 3 kali sehari ya, kayak makan gitu ya, 3 kali sehari. Terus iya, tapi kayak gak ada perubahan. Maksudnya apa? Kan berharap menambah ilmu ya, yang ada hanya nambah seragam aja, ilmu gak nambah. Dan itu ternyata berujung setelah nambah seragam jadi nambah cicilan. Ternyata banyak suami ibu yang curhat ke Ahilman, ibu teh ngaji bukan nambah ilmu tapi nambah seragam. Hawa terus istighfar kita teh, ada masalah apa? Dan yang paling kesal, ibu teh pulang kan mencipta beban kan suami teh.
Bukan ibu merasa ilmunya tambah banyak kesulitan melawan, jangan. Justru ketika ibu tambah ilmunya, tambah ngajinya, tambah solehan kepada suaminya, betul? Itu baru sukses. Pas pulang teh, bunda tadi ngaji, ini ngaji tadi teh. Ustaz Hilman, Ustaznya beda sama bapak. Ustaznya kasih, Ustaz mah jadi kalian ceritanya teh. Jangan ke situ ceritanya tuh. Ayah, tidak ada ilmu yang bagus banget. Ternyata kata si Ahilman ada 5 hati bermasalah tuh. Coba bunda lihat ini ada ayah semua yang kayak begini tuh. Jadi bukan untuk nuduh suami, bukan buat ngejek suami, justru memperbaiki dengan suami. Sok, ibu kalau ngaji, resumenya sok dikirim ke suami. Kirim. Ayah, ini materi bunda tadi ngaji, kirim. Terus saya teh kasih cerita buku kita, oke. Dibaca mah kita gitu, udah dibaca belum? Tanya. Ini kalau hati tidak mendengarkan nasihat kebaikan, berarti ciri hati sedang bermasalah. Jelas? Isinya kira-kira yang ada di sini masuk ke kategori ini. Halo, bukan kata mikir ini terus. Mikir. Kira-kira masuk nggak lima kategori ini? Kalau masuk, kita lanjutkan kajiannya. Kalau enggak, cukup sekian dan terima kasih. Berarti yang disimak hatinya sudah baik-baik saja. Saya kira-kira masuk apa enggak? Ahilman, itu mah aku banget yang gitu. Sholat lain, aku mah baca Quran dan selama-lama. Kalau sedekah sedikit, ini juga hati mudah sujud sama orang. Kemudian itu aku banget, semuanya aku banget. Berarti kalau hati berpenyakit, kudu apa? Diobatin. Betul nggak? Sebelum hati itu mati. Kalau udah mati, susah obatinnya. Dan kita tidak bisa pungkiri, yang namanya hati itu mulai terbolak-balik. Namanya juga qalbu. Qalbu itu dalam bahasa Arab diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu. Artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Yang namanya hati, senang ada, setelah senang juga ada sedih. Hati merasa tenang ada, setelah tenang hati juga bisa merasa gelisah. Betul? Ada saat menerima, ada saat kecewa, ada saat suka, ada saat duka, ada saat sempit, ada saat lapang. Itu namanya hati. Berarti Anda tanya, berarti semua penyakit hati itu dimulai dari hati yang bermasalah? Iya. Izin ya, bunda sayang, teteh sayang, ada orang yang menyakiti kita. Sikap yang terbaik apa? Memaafkan. Betul? Tapi ada nggak orang yang mendendam? Ada nggak? Ada nggak orang yang kemudian mohon maaf nggak bisa menerima sakit yang dirasakan? Ada. Kalau kata Ahilman teh, bunda maafin aja. Shh. Maafin. Ana nggak ngerasain bunda yang sakit. Itu biasanya berangkat dari apa? Salatnya lalai. Lihat aja. Keras hati kerjaan baca Quran. Keras hati mudah sujud kepada orang lain. Dia teh tahu, logikanya tahu, kalau kita disakiti sikap terbaiknya apa? Memaafkan. Tahu. Tapi gimana ya caranya untuk bisa lapang itu hati memaafkan? Berarti hati itu kudu bersih. Karena kalau hatinya bermasalah, maka hati akan selalu mencari alasan untuk menghadirkan keburukan. Maafin, enak aja. Kemana harga diri saya? Saya tanya, ibu berapa harganya? Ini repot. Ibu ke suami suka begitu kan ya? Ayah teh berubah tuh. Mama teh udah capek berumah tangga sama ayah. Ayah teh berubah tuh. Kira-kira ibu ngomong begitu, suami berubah atau tidak? Tapi suami ngomong kalau begini, ibu ngomong naon?
Betul nggak? Ternyata bunda sayang, teteh sayang, ahilman menemukan ya, punten, banyak suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri, tapi suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Yang merubah suami itu bukan ibu, tapi siapa? Tapi ibu banyak yang komplain sama suami, sampai suami bukan mau berubah, yang ada stres ngeliatin ibu. Ibu merasa ibu yang tersakiti oleh suami, boleh jadi suami ibu yang tertekan sama ibu. Karena ibu jarang melibatkan Allah dalam urusan ibu, betul gak? Yang punya hati suami siapa? Yang menggenggam hati suami siapa? Yang bolak-balikin hati suami siapa? Curhat sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, itu suamiku. Cek Allah teh, apal. Kumaha, ya Allah, kan engkau yang menggenggam hati suami, engkau yang menciptakan suami, ya Allah, lembutkan hati suamiku. Nah itu tuh, kalau gak lembut, ambil aja ya Allah. Gak pusing saya juga ngeliatnya ya. Jangan begitu ya, jangan ya, jangan begitu. Ini kan bicara kebersihan hati itu bunda. Maka ada doanya kan, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Perhatikan, doa yang pertamanya apa? Bukan wa yassirli amri, tapi yang pertamanya Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa yang diminta lapang dulu, baru mudahkan? Karena orang tidak akan mungkin mendapatkan kemudahan kalau dia tidak mendapatkan ketenangan. Betul? Dan ketenangan itu yang ngasih siapa? Allah. Maka mohon maaf, orang beriman itu bukan tidak punya masalah. Orang beriman itu punya masalah, tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Dan itu yang paling mahal. Jelas? Jadi sekarang berarti lebih tenang. Itu menunjukkan hati yang bersih. Dan itu dimulai saat kita memperbaiki ini semua. Berarti kalau bunda udah merasa bunda salat lalai, baca Quran gak mau, sedekah sedikit, mulai suzon ke orang, gak mau dengan nasihat, siap-siap. Ini ciri hati sedang apa? Bermasalah. Berarti harus apa? Diobatin, dibersihin. Jangan sampai hati berpenyakit. Jangan sampai di sini. Oke, sekarang tulis 10. Berapa? 10 atau 137 ya. Sampai tahun depan kajiannya ya. 10 aja. 10 kiat hati, kiat membersihkan hati. 1, menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan. Bunda sayang, izin ya, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung apa? Lisannya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dan ternyata kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati orang itu bersih atau tidak, lihat apanya? Lisan. Apa yang keluar dari lisannya. Maka mulai hari ini, agar hati kita bersih, belajar menjaga apa? Lisan. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Terutama kata Nabi, banyak perempuan yang terpeleset ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga apa? Lisannya. Maka mulai hari ini tolong tulis ya, berkatalah dengan 3 cara. 1, berkatalah
yang benar. 2. Berkatalah yang baik. 3. Berkatalah yang lembut. Ada berapa? 3. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya bicara berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Bunda, hati-hati. Tujuannya bagus, tapi cara bicaranya salah, jadi menyakiti orang. Betul? Contoh, ibu teh lihat suami lagi nonton TV, kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu teh nyamperin suami, ayah udah azan, sholat. Ayah teh udah tua, tobat ayah teh sok ke salat. Set, benar gak perkataannya? Benar. Lembut gak? Lembut. Tapi caranya baik atau tidak? Cek suami teh, kamu tuh ngedoain aku mati atau apa hal teh? Atau sebaliknya, ibu nyuruh sholat tapi kalimatnya keras. Bapak, cicing wae, sholat. Kalimatnya benar? Benar. Caranya baik ya? Enggak. Lembut ya? Yang ada suami malah nantangin, naon? Gak enak. Kemakan juga mikir tadi itu tuh. Iya kan? Ternyata memang beda. Ibu nyebutin misalnya satu kata, contoh jambu monyet. Jambu monyet kan? Yang bilang apa? Jambu monyet. Kalau begini, jambu monyet ya. Isinya jambu, tapi yang dipanggil monyet. Apalagi ngomongnya kenceng, jambu monyet. Gak enak. Maka berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Coba begini ngomongnya, ayah udah azan, sholat. Ya, oke. Masih gitu kan? Kalau kurang kencang, ini deketin telinganya, sholat. Itu juga salah. Lembutnya iya, benarnya iya, tapi nggak baik. Coba begini, udah azan, ibu tuh datang, udah pakai mukena, ibu teh nyamperin, ayah sholat yuk. Udah azan, ayah tahu nggak, mama itu kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Walaupun dalam hati bukan tambah khusyuk, dalam hati. Walaupun dalam hati bukan tambah khusyuk, karena suami ibu kadang-kadang kalau masuk ke laris tetap dalam hati. Tapi tetap di depan suami memang lebih khusyuk kalau sama ayah sholatnya. Emang kenapa bunda? Iya Ustaz, pernah suami aku mah baca kuliah pertama-tama tenang. Itu di dunia itu. Saya kan penasarannya, saya tanya, emang kumaha gitu baca? Gitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budun ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum. Setiap saat suara terberes masa kuliah. Walaupun demikian, karena ibu pengen ngelembutin hati suami kan, tetap bilang mah dengan ayat yang khusyuk salatnya. Kadang pernah suami amina baca waktu ini ujungnya wal asr pernah. Saya kan penasaran ya. Saya nanya, emang gimana gitu? Iya gitu baca teh. Watini wazutun waturi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa perasaan dari telek ini jika wal asikiyo. Walaupun demikian, karena ibu kan pengen nyenengin hati suami kan, itu mah belum bila. Pernah suami ibu mah pernah maca ina atau ina, terus ayat ketiga lupa lagi, terus kemudian terus inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna
Inna a'tainakal kautsar. Muter udah 5 kali ada itu kan agak kesan sedikit. Aku tuh bersihkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten ini mah bercanda ya, ada aja agak serius. Ini teh jokes tapi fakta. Betul gak? Ibu suka ngerasa itu suami bacaannya kok begini, tapi karena ibu pengen ngelembutin hati suami, tetap ibu bilang sama ayah mah saya lebih khusyuk. Nanti naik level, ayah takutnya ayah malu jadi imam, kita ke masjid aja yuk. Tuh naik, jadi pelan-pelan. Ibu kadang-kadang ayah ke masjid, ayah tuh tobat ya, ayah tuh mau mati istighfar. Apalagi kalau ibu ngomong begini, mama nyesel nikah sama ayah teh. Dulu mama dekat sama calon ustad dulu teh, dan dia kecil gila mama. Sesuatu lagi polisi saja. Jangan begitu, jaga lisan. Sekiranya nggak penting nggak usah omongin, betul? Ternyata banyak bicara itu mengotori hati. Ibu jangan sendiri komen, semua di komen. Nonton sinetron, yang ramai sinetronnya ibu yang komen. Harusnya kan gak begitu kan? Harusnya ibu sutradara, ngapain kamu ngomong gak jelas begitu? Di jalan ada yang aneh di komen. Shhh. Sama anak suka begitu ibu mah. Kakak teh tolong ngertiin mama. Mama teh ngandung kakak, melahirkan kakak. Kata anaknya, suruh siapa? Coba ibu kalau itu sakit atau enggak? Udah jangan banyak bicara, doain aja. Sama suami capek. Suami itu yang dibutuhkan ketenangan. Kalau suami pulang sampai ke rumah tidak mendapatkan ketenangan, jangan kaget. Suami akan mencari ketenangan di luar rumah. Lalu sekali pikir, iya kenapa ya? Ibu berdoa tuh Insya Allah. Suami belum datang, belum ditanya. Mending ditanya, diinterogasi. Dari mana? Tadi ngapain aja di kantor teh? Sambil keliling. Cerita. Liur suami teh. Udah. Suami pulang. Ya kalau sekali wajahnya agak-agak abstrak gitu kan, nggak jelas. Harus ditanya dulu. Dia, ayah, itu air panasnya udah siap. Kalau mau mandi silakan. Cukup. Nggak usah ditanya. Ayah, makan udah siap. Ayah, boleh temenin makan. Ayo. Ini mah, ayah. Tadi tuh si kakak SPP udah dibayar, jadi. Makanya sekarang ada tuh yang baru tuh di TikTok tuh baru, ayah SPP belum, ayah suami dibilang ya Allah bunuh saja diriku ya Allah. Maka ibu kudu belajar menjaga lisan. Kalau suami ngasih, ayah makasih. Suka gak bilang makasih? Bohong. So berapa banyak ibu bilang makasih sama suami, sering gak? Benar. Lebih banyak liwahnya atau makasihnya. Ayo mulai hari ini suami pulang, mulai hari ini coba keluarin HP-nya, buka WA suami. Ayo praktek. Ilmu praktek, ilmu lain ilmu teori. Sok tulis. Udah buka nih WA-nya. Oke, buka. Sok. Sekarang panggil suaminya. Apa panggilannya? Sayang, bapak atau apa? Biar kelihatan sebelah sini tuh. Sok, tulis belum? Sok, buka. Sayang, kalau panggilannya sayang. Kalau panggilannya papa, panggil papa. Dah. Sok, koma, panggil koma. Bukan kita dah koma ya. Tulis. Terima kasih. Set. Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Dah. Tulis di bawahnya love you. Jarang. Yang jarang mah pasti kaget.
jangan kaget ya tete. Tulis, ayah terima kasih untuk semua kebaikanmu. Tulis, love you. Kirim. Udah belum? Chat. Udah, tutup HP-nya, nggak usah tunggu balasannya. Nggak akan dibalas sama saya di rumah. Dah, tutup. Ini ilmu praktek. Ibu catat ya, banyak istri yang dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Jelas. Makanya Ahilman berharap bunda jadi istri yang pandai berterima kasih. Setuju? Tolong menjaga apa? Bicara yang baik, bicara yang benar, bicara yang baik, bicara yang lembut. Bisa? Sama. Kalau bicara sama El juga begitu. Ibu ya, punten ya. Kalau nggak bisa nyenengin orang, minimal jangan nyakitin orang. Betul? Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Udah nggak usah dilihat aja, nggak usah dilihat, nanti aja di rumah. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Hati-hati. Ibu, puntennya, kalau nggak bisa nyenengin jangan nyakitin. Ibu kadang-kadang nggak kuat nyakitin orang. Ada orang yang mungkin agak sedikit maaf badannya berubah. Ya Allah bunda, sekarang mah kelihatan langsing, berarti gendut. Sok, kelihatan langsing berarti gendut. Kan bisa bilang, bunda, langsing sekarang mah. Nggak usah pakai kelihatan, menyakiti hati, kata teh. Bunda, jangan mematahkan harapan orang. Ada orang yang lagi sakit, bunda nengok. Baru nengokin lah, cuma pas dia sakit deh. Bunda sakit begini kemarin. Tetangga sama kan begini sakitnya. Terus 2 hari gak enak ini mah. Mati benar. Lagi sakit. Coba atuh ya. Datang tuh nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Jelas atau tidak? Jelas? Oke, 1. Kalau hati mau bersih, jaga apa? Kalau sekiranya nyakitin, gak usah 2 menit. Termasuk sama izin bunda, kalau update status yang baik-baik, ya. Jadi kalau bunda update status, naon sih? HP saya, hanya biasa aja. Kata. Jadi kalau bunda update status, tolong yang baik-baik. Karena yang dibaca sama orang, betul nggak? Bunda, loh sama hati orang. Betul nggak? Maka izin bunda, jangan nge-share keromantisan rumah tangga di depan orang yang belum menikah. Dan jangan menceritakan keharmonisan rumah tangga di depan orang yang sedang bermasalah rumah tangganya. Kamu bermasalah rumah tangganya, dia rumah tangga aku. Bunda dengan mudah bilang, kan gak apa-apa Ustaz. Iya, tapi itu gak baik. Maka ada yang namanya penyakit ain kan. Penyakit ain itu muncul karena sikap iri hati dari orang lain melihat nikmat yang kita punya, yang kita tuh tidak menempatkan Allah di balik nikmat itu. Jadi kalau bunda dapat nikmat, katakan Masya Allah, Tabarakallah, agar orang ketika lihatnya bukan lihat nikmatnya tapi lihat Allahnya. Itu salah satu yang menjaga kita agar tidak terkena penyakit. Makanya hati-hati, dilihat nih, kalau saya update ini kira-kira orang kemana gitu. Makanya Ahilman itu termasuk jarang upload sama istri. Malah enggak kali ya. Ibu masih nyari kan, siapa istri Ustaz Hilman? Buat apa? Buat apa? Yang ada menyakitkan hati ibu. Iya. Betul? Kita tuh mohon maaf, tidak sedikit barangkali ada orang yang gak suka. Betul? Betul nggak? Kalau saya upload paling sama anak-anak, itu pun juga dalam kesempatan tertentu. Istri saya termasuk orang yang gak mau diupload. Bun, ayo bun. Gak usah kata.
ayah aja. Bunda mah gak usah tahu orang. Duh, makanya saya mah gak akan poligami tahun ini ya. Ya kan gak tahu tahun depan mah tuh kan apa yang terjadi kan ya. Pokoknya kita mau bilang aja dulu enggak sekarang mah. Terlalu susah mencari perempuan yang seperti dia itu. Makanya Ustadz, tapi Ustadz mah punya istri misalnya, punya sosmed malah tuh pengen dikenal sama orang. Tapi qadarullah ya, saya ketemu perempuan yang seperti itu, dan itu menjaga banget. Karena mohon maaf, yang paling tahu saya siapa? Istri saya. Ibu mah tahunya baik-baiknya aja, betul? Makanya ibu jangan berpikir enak kali ya punya suami kayak Ahilman. Jangan. Yang seperti ini mah berpotensi menyakitkan hati ya. Udah terima aja yang seperti yang di rumah itulah pokoknya gitu. Itu udah yang terbaik buat ibu gitu. Ini saya mau bilang begini, jadi ternyata Bunda, kebaikan yang kita tanam itu memang terlihat dari apa yang kita tampilkan. Sosmed, Bunda tolong update yang baik-baik, follow yang baik-baik. Itu ngaruh loh Bunda. Bunda update di bandara, at airport. Ada teman Bunda yang jalan-jalan teh, lihat bandara, siapa mah jalan-jalan wae. Aku mah jalan-jalan gitu. Walaupun beda nggak jual ke situ, tapi barangkali ada orang yang mungkin lupa dengan itu semua. Jadi semaksimal mungkin kalau orang lihat postingan kita teh, auranya itu positif gitu loh. Kalau kata anak Jaksel mah positive vibes. Jadi auranya tuh seneng gitu loh. Karena Aiman lihat ada orang yang bikin status, kadang-kadang bikin gemes gitu loh. Ada yang begini, ZZZ ngantuk, tinggal sore kamu. Kadang nggak mau dibaca kebaca, pas udah dibaca bikin kita jadi status macam apa ini, ZZZ ngantuk kayak. Ada yang begini, bosen. Kita tuh bingung mau komennya apa ya. Karena kita bilang mati aja kalau begitu, kan gak mungkin. Tapi kadang-kadang kita suka begitu. Ada yang lucu begini, statusnya warna hitam, tulisan kecil, buat yang ngerti aja. Ini status macam apa? Dibaca kebaca, nggak dibaca mikir gitu kan. Yang paling lucu dia tuh nge-tag kita lagi. Ada transfer walau jotea, kita di-tag, kita merasa apa gara-gara saya punya salah kali ya. Jadi overthinking kita kan. Kita bilang lagi, Ucu, kamu tuh kenapa cerita tuh sama aku? Dia tuh nggak bahas, malah bikin status yang baru. Makasih buat yang ngertiin aku. Ini yang lupa pokoknya namanya. Makanya Bunda ada istilah saring sebelum sharing. 1, 2, 3 saring dulu. Benar enggak? Bermanfaat enggak? Menyakiti orang enggak gitu? Saring sebelum sharing. Dan hati-hati, karena lisan seseorang bisa dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, maukah aku beritahukan siapakah orang yang paling buruk dalam hidup? Tahu nggak? Orang yang paling buruk adalah orang yang ketika datang ke si A dia bilangnya begini, ketika datang ke si B dia bilangnya begitu, dan saat meninggalkan keduanya dia saling membenturkan keduanya sehingga dia bermusuhan akibat lisan yang dia lakukan. Itulah namanya orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua jangan dikasih muka, karena dia tandanya tidak punya muka. Makanya kerjaannya nyari-nyari. Kalau dikasih muka tanda bermuka. Jelas? Hati-hati. Ada apa? Lisan. Maka hati mau bersih, tolong jaga apa? Lisan. Karena hati kita akan tergelincir kepada keburukan kalau kita tidak mampu menjaga lisan. Jelas? Yang kedua, sampai ke-10 kita akan bahas di kajian yang akan datang. Sudah jam 11 Uce, iya teh. Biar sampai jam berapa kita kajiannya? Udah bosan? Udah capek? Yang capek siapa? Ahilman. Doakan ya, mudah-mudahan bulan depan bisa ketemu lagi di sini.
Kita lanjutkan. Tolong ya penulis ingetin Ahilman temanya ya. Cara membersihkan hati bagian kedua. Kita lanjutkan 2, 3 sampai seterusnya. Insya Allah. Begitu. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, terima kasih ya. Sok, ada yang mau bertanya nggak? Yang langsung mau curhat, mau cerita? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh silakan, silakan Bunda, silakan. Dan Insya Allah. sebentar Ustaz, punten. Dan mana tadi? Yang mau bertanya langsung? Langsung ya, Bu? Nggak apa-apa. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Maryam. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz mengenai di luar tema sih Pak Ustadz. Boleh, asal jangan di luar masjid aja ya, nanti nggak kedengaran suaranya. Sok, kumaha pertanyaannya Ibu? Ini masalah talak ya Pak Ustadz. Talak. Iya, saya mau bertanya tentang talak satu ya Pak Ustadz. Seandainya talak satu itu telah terucap oleh pasangan, apakah itu harus menikah ulang dengan KUA atau apa? Dengan KUA? Dengan KUA. Banyak KUA mah nanti ya. Dengan penghulu gitu maksudnya, dengan penghulu atau dengan mengucapkan saya rujuk kamu secara pribadi gitu atau gimana Pak Ustadz? Makasih. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ahilman tidak punya pengetahuan yang utuh terkait bab itu, karena nanti ada dua sistem. Satu ada sistem agama, dua ada sistem negara. Nah sebaiknya teteh tanya ke KUA. Iya, kalau saya menjawab dalam konteks agama takutnya KUA tersinggung. Kalau saya jawab dalam konteks KUA, dalam agama ada aturannya. Jadi lebih tepat mah jangan cerai. Satu itu ya jawabannya. Yang kedua, kalau mau nanya talak, tanya ke KUA-nya langsung atau kepada ustadz yang punya kompetensi. Saya merasa tidak punya kapasitas untuk itu, akan jauh lebih bijak kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada yang lebih bijak dan lebih berhak. Jelas? Insya Allah. Ada lagi? Silakan. Nanti jawaban juga sama begitu nanti ya. Nanti ada yang lebih bijak, yang lain lagi nanyanya gitu ya. Ayo silakan. Masya Allah. Yang di belakang kedengeran nggak suaranya? Ada layarnya nggak? Kelihatan tapi ya. Masya Allah hari ini penuh sekali sampai ke belakang. Masya Allah. Silakan. Itu yang sebelah kiri Bunda pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya langsung? Oh, mana? Oh ya. Saya sambil baca pertanyaan di sini dulu ya. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kenapa setiap di majlis saya bersolawat, seluruh tubuh saya merinding dan air mata saya mengalir? Jawabannya, karena ibu masih punya tubuh, jadi ibu bisa merinding. Dan yang kedua, air mata ibu masih ada, jadi ibu bisa mengalir. Alhamdulillah. Karena kalau air mata udah bisa mengalir, berarti air matanya udah habis. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Sok kumaha pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya yang 5 ciri hati bermasalah. Ya. Ini yang saya nomor 4 ya Ustaz ya. Nomor 4. Mudah suudon sama orang lain. Ya. Maaf, selama saya bertetangga, karena tetangga itu saya tahu dia selalu gimana ya gitu, jadi perasaan saya tuh diomongin terus gitu ya. Ya mungkin karena kecantikan saya atau gimana gitu ya. Gitu, maaf Ustadz, asal ketemu sama dia saya takut gitu. Jadi mungkin saya tuh itu suudon termasuknya Ustadz ya. Gimana caranya jangan sampai suudon terus sama seorang orang itu gitu. Ibu teh. Mohon. Jadi yang suzon siapa ibu teh? Abi. Ibu atau tetangga ibu? Abi, Oh, ibu. kasihan diomongin teh ya karena mungkin kecantikan saya apa kenapa gitu. Apa irinya kenapa gitu. Aneh itu, heran. Iya.
Selalu begitu. Tapi saya kalau asal ketemu dia suka senyum-senyum gitu. Tapi ibu merasa dia suka ngomongin ibu gitu. Oh iya. Kenapa ya? Maaf. Ini memang penyakit Memang- masyarakat deh emang. Iya memang begitu ya. Iya. Terus terang. Iya. Udah ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Enggak gosip, enggak. Enggak. Ya ini ngomong tetangga ini barusan gosip tadi berarti kumasi. Pertanyaan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz, ibu mah nggak ngomongin tetangga ya. Itu ibu ngomongin tetangga ini barusan teh. Nyambung pertanyaan teh. Satu, ibu sayang, ibu bersyukur dikasih kecantikan secantik itu ya, masya Allah. Satu. Daripada orang lain nggak bilang cantik, minimal kita sendiri, betul? Selamat ibu, jadi perempuan tercantik di masjid ini. Menurut ibu sendiri ya. Satu. Dua, ibu sayang, hati-hati dengan yang namanya prasangka. Dengan apa? Jangan kita anggap orang benci sama kita, padahal belum tentu orang benci sama kita. Betul? Gimana caranya ya untuk menutupi perasaan itu? Ibu coba mulai hari ini jalin komunikasi, jalin kebaikan sama tetangga ibu itu. Nanti akan kelihatan tetangga ibu apakah benci sama ibu ketika ibu menjalin komunikasi dan menjalin kebaikan sama tetangga ibu. Terutama, catat ya, kalau kita mau lihat kualitas seseorang, lihat dalam dua hal. Satu, lihat dia ketika berurusan dengan uang. Jadi kalau mau lihat orang itu sikapnya baik atau tidak, akhlaknya baik atau tidak, lihat bagaimana sikapnya ketika berurusan dengan apa? Uang. Dan yang kedua, lihat sikapnya kalau kita ajak safar, ajak bepergian. Jadi kalau kita mau lihat kualitas orang, maka lihatlah orang ketika safar. Orang akan menunjukkan seperti apa sifat aslinya. Dua, satu ketika berurusan dengan uang, dua ketika apa? Safar. Makanya bunda mohon maaf, karena uang mah, ya kan, silaturahmi bisa terputus. Oleh karena itu pinjam dulu 100, ya kan gitu tuh. Itu kalimat bukan kalimat biasa, memang fakta. Teman dekat gara-gara uang bisa berantem, betul nggak? Teman dekat gara-gara urusan uang bisa berjauhan, betul? Adik kakak gara-gara urusan uang bisa saling bertengkar, betul? Makanya hati-hati dengan urusan muamalah, dan itu yang paling dijaga. Sok bunda, sekarang pastikan ya, jalin komunikasi, jalin hubungan baik sama tetangga kita. Mudah-mudahan tetangga kita tidak seburuk itu. Kalau dia tidak seperti itu, berarti bunda yang seperti itu sama dia, berarti itu. Insya Allah. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Gimana cara kita agar bisa ikhlas menerima semua hal yang sudah terjadi? Kadang kalau keinget lagi masih suka nyesek. Terima kasih. Jawabannya jangan diingat. Halo, betul tidak? Orang kenapa keinget terus? Karena suka diingat. Kalau nggak mau ingat jangan. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika ditanya suami kenapa jarang keluar, ini keluar apa? Nggak jelas ini pertanyaan teh. Jadi kita teh mikir kemana-mana atau benar keluar. Kumaha itu pertanyaan teh? Ini pertanyaan nggak jelas. Kenapa suami sering keluar? Ini keluar apa? Mohon maaf, ini pertanyaan tolong nanti dirincikan lagi. Liar iya mah. Assalamualaikum, maaf mau bertanya. Kalau luka hati terhadap orang tua bagaimana ya? Kadang masih suka terlintas kesalahannya di masa lalu. Syukron Ustad. Kesalahan siapa? Orang tua. Sok. Yang banyak salah orang tua sama kita atau kita sama orang tua? Bunda sayang, kalau ada masalah sama orang tua, ingatkan pikiran kita tentang pengorbanan orang tua. Gak mungkin ada kita kalau gak ada orang tua kita, betul? Orang tua kita punya salah, wajar, manusiawi. Tapi pengorbanannya sama kita melebihi kesalahan yang dibuatnya untuk kita.
Jadi kalau saya bab orang tua selalu cari alasan, 1000 alasan yang baik-baik untuk memastikan bahwa orang tua kita baik-baik saja di balik kesalahan yang dia miliki. Bahkan mohon maaf ya, orang tua nggak baik aja, kita harus tetap apa? Berbuat baik sama orang tua. Orang tua beda keyakinannya sama kita aja, tetap kita harus berbuat baik sama orang tua kita. Jelas? Jadi kalau menurut saya mah maafin. Orang lain aja punya salah kita maafin, apalagi orang tua. Tolong catat kalimat ini. Seberapa cepat engkau memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosamu. Jelas? Saya ulangi ya. Secepat apa engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosamu. Jelas? Belajar ya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari Sabtu malam Minggu itu tuh ya. AA berapa nomor HP-na? 08 Catat 08 21 14 69 06 78. Anda mah nggak percaya sama Hilman. AA berapa nomor HP-na? Lihat pertanyaannya. AA berapa nomor HP AA? Bercanda. Ada tulisannya. AA, kenapa ya saat aku lagi mendekat ke jalan Allah, asaannya naon ya? Ini cilik si pisan asaannya. Asaan ujian teh makin dahsyat. Oke, jawabannya lihat Instagram Ahilman. Ahilman Fauzi. Udah follow belum? Oke. Kalau susah nyarinya, cari yang ada centang birunya ya. Ahilman Fauzi. Terus TikToknya udah follow belum? Sama Ahilman Fauzi. Atau yang tausiah semua, akunnya kata AA Hilman. Itu followernya nggak banyak, cuma 1,4 juta kalau nggak salah ya. Bukan sombong pria, ini mana namanya ya. Bukan, ini mah informasi biar tahu aja. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan silakan DM ke situ. Nanti kalau mau ngulang nomor handphonenya, tinggal buka YouTube Darussalam, tinggal dibuka, nanti akan ketahuan. Udah jam 11 lebih 10. Ada yang bertanya langsung Ustaz? Mohon maaf. Gak usah capek, udah cukup ya. Nanti aja lagi biar ketemu lagi di sini ya. Insya Allah. Ini gak kerasa jam 11.10, emang gak capek? Udah lapar? Amal lapar gitu. Dari subuh syuting CNN, terus ngajar teman-teman, terus ngajar ibu-ibu. Jadi baru jam 12 udah 3 jadwal Ahilman teh. Kelihatan capek gak? Anda gak punya perasaan itu namanya. Enggak terus, Masya Allah. Ibu main ke Bogor? Oh iya, saya hari Selasa tanggal 31 Oktober di Bogor ada acara zikir dan muhasabah akbar di Gedung Harmoni Yasmin di Bogor. Ada bintang tamunya, ada Ari Untung, Fenita Ali, ada Irwansa sama Jaskia Sukar. Jam pagi, jam 8 sampai jam 11. Acaranya zikir dan muhasabah muslimah. Kalau bisa, Bunda mau datang, silakan datang. Kalau mau daftar, tulis nomor HP-nya 08. Nanti Bunda daftar ke situ, bilang mau daftar gitu. WAW pokoknya malah. Bayar apa enggak? Gratis. Cuma dari infaknya aja. Infaknya terserah Bunda, nanti dikasih berapa gitu kalau nggak salah. Pokoknya infaknya buat rumah dakwah dan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Bunda bisa ikut. Nanti kita zikir dan muhasabah bersama di Bogor. Mau atau tidak? Judulnya mengetuk pintu surga. Judulnya 0852 1981 1983. Ulangi 0852 1981 1983. Sekali lagi, nggak ada namanya admin. Namanya admin As-Sakinah karena acaranya dari Majelis Taklim As-Sakinah. 0852
1981 1983. Bunda WA ke situ, nanti akan dilayani oleh teman-teman. Mudah-mudahan masih ada kuotanya karena terbatas. Kalau nggak salah hanya 2.000 orang saja. Kita mau doa dan zikir muslimah di Bogor, Gedung Harmoni di Yasmin. Insya Allah. Mau hadir apa enggak? Insya Allah ya. Semoga Allah panjangkan umur kita ya, sehatkan badan kita, berkahi rezeki kita, dan semoga kita bisa ketemu lagi di kajian-kajian yang akan datang. Doakan Ahilman panjang umur, sehat selalu, dan semoga istiqomah dalam dakwah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Bunda, teteh, sayang, angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pagi ini menguatkan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang hadir pagi ini. Ridhoi kebersamaan kami ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Rahmati majlis ilmu kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sering melalaikan sholat. Maafkan kami ya Allah yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, maafkan kami yang masih sedikit dalam berbuat kebaikan. Ya Allah, maafkan mata kami jika sering melihat yang haram. Maafkan mulut kami jika pernah berbohong, ingkar janji, pernah menyakiti hati orang lain, sering gibah, membicarakan aib orang lain. Ya Allah, jangan Engkau penuhi lisan kami ini dengan bangkai saudara kami karena seringnya kami menggibah keburukan sahabat kami. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram. Ampuni perut kami jika pernah makan minum yang haram. Ampuni kaki kami ya Allah jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan hidup kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Maafkan kami belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Rumah tangga, keluarga, ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami. Ibu,
doakan suami kita, doakan pasangan kita. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami, jaga pasangan kami, lindungi pasangan kami, berikanlah nafkah yang halal dan baik ya Allah untuk pasangan kami. Allah, rukunkan rumah tangga kami, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Allah, jika di sini ada yang masih sendiri, ya Allah, hadirkan jodoh yang baik, hadirkan pasangan yang soleh. Tuntun kami agar bisa bersama dengan pasangan kami ke dalam surgamu nanti ya Allah. Anak-anak, ibu, teteh, doakan anak-anak kita, hadirkan wajahnya, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama ya Allah, takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah, jadikan anak-anak kami indah parasnya, lembut hatinya, santun perangainya, baik akhlaknya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, dekatkan dengan kebaikan, jauhkan dari keburukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, lembutkan hati kami, bersihkan hati kami. Mulai hari ini ya Allah, perbaikilah semua hidup kami. Hati lebih tenang ya Allah, lebih bersih ya Allah. Tuntun hidup kami ya Allah, agar semakin dekat denganmu ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah dalam amal ibadah kami, sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah, jika pagi ini ada yang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Jamaah, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo berbisik sama Allah. Seberat apapun masalahnya, ayo bilang sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong kami, bantu kami, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, seperti ini ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami nanti menatap wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami nanti syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ridho dengan kita, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian selanjutnya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada ibu bapak saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.